Kristus bangkit. Haleluya. Ay, belum terlalu keras ini. Ini kita belum bangkit. Kristus bangkit. Haleluya. Selamat Paskah untuk kita semua. Saya ketika lagu kemuliaan dikumandangkan agak terharu. Terharu karena kita mengikuti bacaan dari perjanjian lama yang cukup panjang di mana Allah menyertai bangsa Israel. Sungguh luar biasa kasih Allah kepada bangsa Israel. Dan sebelum kita memasuki perjanjian baru, ditandai dengan lilin di altar dinyalakan. Itu berarti kita beralih dari perjanjian lama ke perjanjian baru yang ditandai dengan bacaan epistola. Dan kita memasuki sebuah kurun waktu di mana Kristus hadir. Apakah Anda sudah lelah? 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 Tidak. Apakah Anda sudah lelah melatih kor selama ini? Apakah Anda sudah lelah mengikuti semua perayaan dalam pekan suci ini? Luar biasa. Apakah Anda sudah lelah menjadi petugas liturgi dan juga petugas keamanan? Mungkin jawaban dari luar. Apakah Anda sudah lelah terlihat bahagia saat hati menahan luka yang enggan pergi meskipun berjuang untuk melupakannya? Iya, jawaban dari Ajuda iya. Apakah Anda sudah lelah merasa baik-baik saja saat situasi hidup tidak baik-baik saja? Meskipun Anda dan saya dalam pengalaman tertentu sudah lelah, satu berita baiknya, Allah tidak pernah lelah mengasihi Anda dan saya. Dalam Injil yang baru saja kita dengar, kata-kata Yesus sungguh menggambarkan kasih Allah yang tidak pernah digagalkan oleh dosa apapun yang kita lakukan. Kepada Maria Magdalena dan beberapa perempuan yang baru pulang dari makam dan mereka berjumpa dengan malaikat, dalam perjalanan pulang Yesus berpesan kepada mereka begini, "Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, di sanalah mereka akan melihat aku." Ada satu hal yang menarik di sini, Bapak Ibu. Yesus tetap menyapa para rasulnya dengan sebutan sahabat. Dia tidak katakan, "Pergilah kepada bejingan-bejingan yang telah mengkhianati saya akan menunggu mereka di Galilea." Ini tuh pepek lah kuliah. Tidak ada. Ini menarik kata-kata Yesus. "Pergilah kepada saudara-saudaraku. Katakanlah kepada mereka, aku pergi ke Galilea dan di sana saya akan menjumpai mereka." Walaupun Petrus pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali, meskipun para rasul yang lain melarikan diri saat Yesus ditangkap, Yesus tetap menyapa mereka sebagai saudara. Andaikan Yudas Iskariot tidak keburu mati, tidak keburu menggantungkan dirinya, Yesus tetap menyapa Yudas sebagai sahabat. Sebagaimana pengkhianatan para rasul memperoleh pengampunan Yesus, demikian juga Yudas Iskariot. Sayangnya Yudas tidak memberi kesempatan kepada Yesus untuk mengampuninya. Inilah kesalahan terbesar Yudas, bukan karena dia telah mencium Yesus. Apakah dengan mencium Allah itu mudah ditangkap seperti khotbah saya sebelumnya? Apakah dengan mudah ketika Yudas mengatakan itulah Yesus dan dia mencium dia, dengan demikian para pasukan dengan mudah menangkap Yesus? Tidak. Kita ingat di Taman Getsemani ketika Yesus mengatakan akulah dia, apa yang terjadi dengan semua pasukan yang datang? Semua pasukan itu mundur dan jatuh ke tanah. Itu baru sabda akulah dia. Apalagi kalau Yesus mengatakan akulah dia dan kamu semua pasukan yang ada terlempar ke jurang, selesai. Ya. Dan ketika Petrus juga menghunuskan pedang untuk memotong telinga hamba imam agung bernama Malkus, Yesus berkata kepada Petrus,
sarungkanlah pedangmu. Apakah engkau kira saya tidak bisa meminta kepada Bapakku supaya dia mengirim 12 pasukan? 12 pasukan ini bukan 12 orang. Dalam bahasa teks aslinya, pasukan legion. Satu legion 6.000 orang. 12 kali 6.000. Banyak sekali. Tetapi Yesus mengambil jalan pengosongan. Jadi sekali lagi, apakah besar jasa dari Yudas Iskariot? Karena kita orang Katolik mengatakan, untung ada Yudas Iskariot, makanya Yesus ditangkap. Kalau tidak, kita tidak bisa merayakan Paskah. Tidak. Tidak seperti itu. Selain, jadi bukan hanya Yudas, tapi 12 para rasul yang lain juga itu telah menyangkal Yesus. Petrus menyangkal 3 kali, para rasul yang lain meninggalkan Yesus. Semua mereka mengkhianati Yesus. Kecuali satu rasul yang tetap mendampingi Bunda Maria sampai di kaki salib, yakni Yohanes. Pada titik ini kita melihat dalam kacamata iman bahwa Tuhan tidak pernah salah memilih 12 rasulnya. Karena kita mengira-ngira, apakah Tuhan ini salah memilih salah satunya? Ada 12 orang, satu yang Tuhan salah pilih. Tidak. Tuhan sekali lagi tidak salah memilih orang. Mereka dipilih bukan karena mereka kudus, tetapi mereka dipilih untuk menjadi kudus. Tuhan tidak pernah salah menganugerahkan sakramen imamat kepada para imam yang rapuh dan penuh dosa. Tuhan tidak pernah salah menganugerahkan sakramen perkawinan kepada suami istri yang juga rapuh dan penuh dosa. Kalau saat ini Anda memiliki relasi sebagai suami istri, Anda tidak pernah salah menempatkan seorang laki-laki bernama suami dan seorang perempuan bernama istri di sampingmu. Tuhan tidak salah meneguhkan kalian. Kisah para rasul adalah kisah saya dan Anda. Pernah jatuh, lalu bangun lagi, jatuh lagi, begitu terus. Sampai kita hanya memiliki Tuhan dalam hati kita. Sampai setiap mereka, para rasul, rela wafat sebagai martir. Itulah iman dari para rasul. Tidak iman sekali jadi, sama dengan kita. Hari ini dipilih, besok mengkhianat. Setelah itu bertobat. Setelah bertobat mengkhianati lagi. Ingat kisah di mana Petrus mau ancang-ancang melarikan diri dari kota Roma ketika zaman Kaisar Nero. Ketika waktu itu banyak orang Kristiani disiksa pada zaman kekaisaran Nero, Petrus mulai ciut. Dia mau meninggalkan kota Roma. Dan ketika dia mau meninggalkan kota Roma, dia berjumpa dengan Yesus di gerbang kota Roma. Dan Yesus bertanya, Petrus, engkau mau kemana? Dan di situ ada satu dialog sebelum dia berpapasan dengan Yesus. Petrus yang mengungkapkan, Quo vadis Domini? Mau kemana engkau Tuhan? Dan apa jawaban dari Tuhan waktu itu? Saya mau pergi lagi ke Roma untuk disalibkan kedua kalinya karena engkau meninggalkan umatku. Dan pada saat itulah Petrus kembali lagi ke kota Roma. Dan di sanalah dia mengalami penganiayaan, dia disalibkan dengan cara kepala ke bawah dan kaki ke atas. Dan dia disalibkan di sebuah bukit bernama Bukit Vatikan. Disitulah tanda bahwa kisah para rasul tidak lebih juga seperti kisah Anda dan saya. Dalam perayaan Vigili Paskah ini kita membarui janji baptis. Kita yang seringkali mengkhianati Yesus dengan dosa-dosa kita dibarui kembali. Kita tidak akan pernah bisa mengubah suatu fakta bahwa kita pernah jatuh dalam dosa di masa lalu. Serentak kita juga tidak dapat mengubah suatu fakta bahwa Yesus tetap mengasihi setiap pendosa sampai pendosa benar-benar menjadikan Yesus sebagai kekasihnya. Semoga dengan pembaruan janji baptis dalam perayaan Vigili Paskah ini, rahmat Allah membantu Anda dan saya untuk mengambil jalan pertobatan sejati. Kita diundang untuk keluar dari makam dosa, sebab batu penutup makam telah digulingkan oleh Yesus. Batu kesombongan, keserakahan, sikap tidak mau berbagi, enggan untuk memaafkan,
hingga rasa ingin balas dendam. Terkadang kita lebih suka menjaga batu-batu tersebut agar Yesus dan kehidupan barunya tidak bisa masuk dalam kehidupan kita dan juga tidak bisa mengantar kita keluar. Hari ini Allah hendak menggulingkan batu-batu itu dari diri kita, bukan untuk menyakiti diri kita, melainkan agar kehidupan, kasih, dan pengampunan Kristus dapat memancar bebas dan menjadi bagian dari hidup Anda. Kristus bangkit. Haleluya. Selamat Paskah. Tuhan memberkati kita semua.